Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Buronan kasus korupsi koperasi jasa keuangan syariah ditangkap tim buron Kejaksaan Negeri Padang. Masjid Tuo Siguntur, cagar budaya yang perlu dilestarikan. Lima peso. Lima peso. Lima peso. Lima peso. Lima peso. Bima Sakti kaget saat sejumlah orang yang berpakaian bebas mendekatinya dan membekapnya. Tanpa memperkenalkan diri, mereka bertanya soal telepon genggam. Warga Pasar Ambacang ini baru sadar jika yang menggerumuninya adalah polisi. Dirinya semakin yakin saat mereka memborgol tangannya. Tak bisa mengelak, Bima Sakti pun mengakui semua perbuatannya. 10 hari lalu, karyawan sebuah toko bangunan yang terletak di Jalan Juanda, pusat Kota Padang ini, menggondol telepon genggam dan uang tunai majikannya. Perbuatan tersebut terekam dengan jelas di kamera pengintai. Pelaku tak menyadari jika majikannya memasang kamera pengintai di tempat yang tersembunyi. Saat peristiwa itu terjadi, sang majikan ke toilet dan meninggalkan pelaku seorang diri. Setelah itu, pelaku langsung hilang dan meninggalkan tugas yang diberikannya. Korban merasa ada yang aneh dan mencoba menghubungi pelaku. Saat itulah korban sadar jika telepon genggam yang ditaruhnya di atas meja telah raib. Tak hanya itu, uang tunai yang ada di laci mejanya juga hilang. Peristiwa itu dilaporkannya ke Polsek Padang Barat. Setelah menyelidiki rekaman kamera pengintai itu dengan seksama, polisi menangkap Bima Sakti di daerah Pasar Ambacang, tak jauh dari rumahnya pada Minggu malam. Handphone dan uang tunai 2 juta rupiah di toko milik korban. Duga pelaku adalah karyawan yang bekerja di toko tersebut. Setelah kita cek ke TKP, dari hasil pemeriksaan, kita lihat CCTV, ada indikasi identitas pelaku yang merupakan karyawan korban yang setelah melakukan pencurian, beliau tidak masuk lagi ke toko tersebut, kabur. Kita lakukan penyelidikan, pengejaran, alhamdulillah berhasil kita tangkap di Pasar Ambacang. Kasus ini menjadi pelajaran bagi para majikan agar jangan lengah, karena kejahatan bisa terjadi saat pelaku memiliki kesempatan. Saat ini tersangka sudah ditahan di sel Polsek Padang Barat. Tersangka melanggar pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Robiha melaporkan dari Padang. Tidak hanya mendalami dugaan penyelewengan dana program pusat keunggulan di UPTD SMK Negeri Pertanian Pembangunan Padang dengan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Kejari Padang saat ini juga sedang membidik beberapa sekolah yang ditengarai keuangannya bermasalah. Saat ini, tim intelijen Kejari Padang masih mengumpulkan bahan dan keterangan di lapangan. Setelah dirasa cukup, langkah selanjutnya akan dipanggil saksi-saksi. Hal itu diungkapkan Kasih Intelijen Kejari Padang Selasa. Menurut Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Afriandi, pihaknya masih mendalami kasus dugaan penyelewengan dana program pusat keunggulan di UPTD SMK Negeri Pertanian Pembangunan Padang yang diduga dilakukan mantan kepala sekolah dengan kerugian negara mencapai 400 juta rupiah. Kejari Padang telah memeriksa 3 orang yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara dan guru di SMK Pertanian yang beralamat di Jalan Sungai Lareh, Kecamatan Koto Tangah. Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Padang sudah memeriksa 23 orang sebagai saksi dalam kasus tersebut. Hasil penyidikan sementara, mantan kepala sekolah diduga menggelembungkan uang pembangunan laboratorium di SMK Pertanian Padang.
Kita sudah monitor beberapa sekolah yang menyalahgunakan kerugian keuangan negara. Nanti juga kita menunggu juga hasil dari laporan dari masyarakat ataupun dari kita yang turun langsung. Kalau untuk sementara yang naik ke tahap dik kan baru 1 SMK Pertanian. Ada beberapa sekolah nanti kita juga akan tindak lanjuti. Dana pembangunan program sekolah unggulan SMKN Pertanian Pembangunan Padang tersebut seharusnya masuk ke rekening sekolah, namun dialihkan ke rekening pribadi milik bendahara sekolah atas perintah Kepala SMK Negeri Pertanian Padang saat itu. Robiham melaporkan dari Padang. Masjid Tuo Siguntur di Kecamatan Sitiung, Darmasraya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu cagar budaya yang wajib dijaga dan dilestarikan. Masjid ini menjadi bukti sejarah peradaban Islam yang masuk pada abad ke-13 di daerah ini. Masjid Tuo Siguntur terletak di pinggiran Sungai Batanghari. Diperkirakan, masjid ini berusia lebih dari 100 tahun. Bangunan Masjid Tuo Siguntur mempunyai ukuran 13,2 kali 13 meter persegi dan berdiri di atas lahan seluas lebih dari 400 meter persegi. Meski berusia lebih dari 1 abad, masjid ini masih digunakan masyarakat setempat untuk beribadah. Bentuk arsitektur Masjid Tuo Siguntur ini mengikuti bentuk masjid tradisional Minangkabau pada umumnya, yang berdenah persegi dengan atap limas berundak-undak. Awal berdirinya, dinding dan lantainya terbuat dari kayu ulin, sedangkan atapnya dari ijuk, layaknya bangunan zaman dulu. Menurut sejarahnya, masjid ini mengalami 2 kali renovasi, yakni pada tahun 1959 dan tahun 1992. Sejak dulu hingga saat ini, Siguntur adalah sebuah kerajaan. Sultan Henry adalah ahli waris kerajaan sejak tahun 1968 sampai sekarang. Menurut Sultan Henry, keberadaan Masjid Tuo ini masih eksis hingga sekarang, meski kondisinya sudah mulai pudar. Awal abad 13, ini masjid ini mulai dari Islam itu masuk ke negeri Siguntur ini. Jadi masjid inilah masjid yang berperan untuk melakukan ibadah pada masa itu. Sampai hari ini adalah berapa kali dipugar. Semulanya masjid ini tak seperti ini. Seperti atapnya ini itu dari ijuk, lantainya dari kayu. Masyarakat Siguntur berharap pemerintah bisa merevitalisasi Masjid Tuo Siguntur menjadi lebih menarik lagi, agar bisa dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata religi. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.